Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan part ke-9 dari studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas mengenai aspek ekonomi dan sosial dari sebuah bisnis atau proyek yang akan dikerjakan. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita membuat sebuah proyek atau bisnis, kita juga tidak boleh lupa terhadap manfaat atau dampak yang dihasilkan dari sebuah proyek atau bisnis tersebut. Jadi jangan lupa apakah dampak tersebut atau manfaat tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat luas atau di sekeliling kita atau tidak, atau bahkan bisa menimbulkan sebuah kerusakan lingkungan atau bahaya sosial. Nah, itu juga perlu benar-benar kita pikirkan, kita analisis kebermanfaatan daripada sebuah proyek atau sebuah bisnis. Kemudian untuk dampak yang timbul dari aspek ekonomi, apa sih dari bisnis nanti yang mau dikerjakan atau proyek yang mau dikerjakan itu memiliki dampak yang bagaimana terhadap aspek ekonomi. Apakah nanti meningkatkan ekonomi rumah tangga? Nah, ini misal ya yang lagi hype sekarang itu bisnis skincare ya, di mana reseller-reseller salah satunya yaitu berimbas pada ekonomi rumah tangga. Jadi ibu-ibu mulai punya penghasilan sendiri seperti itu ya. Menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Jadi mungkin ada bisnis-bisnis minuman ekstrak yang menggunakan sumber daya alam yang biasanya bahan-bahan yang tidak digunakan kemudian bisa digunakan dengan adanya proyek tersebut. Nah, kemudian meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Nah, dengan adanya bisnis ini terutamanya bisa membantu pemerintahan, yaitu misal pembayaran pajaknya kan semakin meningkat seperti itu. Kemudian pengembangan wilayah. Nah, bisa saja dari proyek itu kita bisa membantu pemerintah setempat untuk mengembangkan wilayah. Jadi wilayah yang menjadi bagian industri semakin ramai dengan berdirinya pabrik-pabrik industri baru. Bisa seperti itu ya. Nah, untuk aspek sosialnya bagaimana? Di sini yaitu ada perubahan kesehatan masyarakat, perubahan budaya, dan perubahan demografi di sini ya. Untuk perubahan demografi, wilayah-wilayah yang mungkin aspek bisnisnya meningkat, misal ya, tumbuh menjamur pabrik-pabrik baru di daerah tertentu. Nah, itu terjadi perubahan demografi. Misal banyak pendatang ya, pendatang anak-anak muda, misal seperti itu berpindah tempat, biasanya seperti itu ya, berpindah tempat ke wilayah tersebut, entah itu nanti mereka ngekos atau entah bagaimana nanti mereka itu pindah ke sana untuk bekerja di daerah-daerah yang aspek industrinya itu tinggi di sana. Nah, kalau di Lumajang sendiri ya, di dekat rumah para mahasiswa biasanya apa? Di daerah yang industri ya, daerah ke utara gitu. Lumajang Utara kan daerah industri. Kalau kita lihat di sana pasti banyak sekali kendaraan ya, parkiran kendaraan. Nah, itu bekerja di pabrik seperti itu. Nah, kebanyakan usianya under 40 misalnya kerja di sana. Nah, mereka itu berpindah karena tidak hanya orang-orang yang ada di sana saja gitu ya, yang bekerja di lingkungan industri itu saja, yang bekerja di pabrik tersebut, tapi juga dari luar, misalnya dari Lumajang sebelah utara, barat, selatan juga bekerja di Lumajang bagian utara. Nah, itu perubahan demografi sehingga banyak pendatang di daerah Lumajang Utara, misal ya, seperti itu perubahan demografi. Kemudian juga terjadi perubahan budaya karena lingkungannya berbaur ya, dari Lumajang bagian barat, selatan, timur itu datang ke Lumajang wilayah utara, sehingga
budaya atau kebiasaannya mungkin berubah ya, sehingga mungkin ya tidak mungkin adanya cekcok, kriminalitas yang ada di wilayah utara nanti bisa terjadi atau meningkat seperti itu. Kemudian untuk perubahan kesehatan masyarakat, nah karena ini berasal dari berbagai wilayah ya yang bekerja di satu tempat, nah ini bisa merubah kesehatan masyarakat setempat. Kenapa? Karena perbedaan wilayah atau demografi atau lingkungan yang di daerah Lumajang Utara, Barat, atau Selatan itu berbeda. Nah, itu bisa jadi penyebaran penyakit ya. Karena kan setiap wilayah punya geografis yang berbeda-beda, terus juga hawa atau atmosfer yang mungkin berbeda ya, atau lingkungan atau juga budaya, kemudian kebiasaan sehari-harinya berbeda. Nah, itu bisa juga merubah kesehatan masyarakat. Misal ya, di daerah suatu tertentu kebiasaannya masih BAB di sungai, misal ya. Kemudian dia berpindah ke Lumajang bagian utara. Nah, dengan kebiasaan yang tidak sehat tersebut ya, bisa mencemari lingkungan sekitar. Biasanya kan di wilayah utara tidak sudah bebas dari BAB di sungai misal ya. Kemudian ada dari wilayah lain BAB di sana, sehingga mencemari sungai yang biasa digunakan untuk hal-hal di luar pencemaran ya, untuk mungkin bisa untuk air minum, misal untuk air pengairan sungai atau dan lain-lain yang masih jernih itu tercemar oleh bakteri-bakteri misal seperti itu ya, sehingga terjadi banyak kejadian diare, bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan untuk komponen yang penting yang bisa ditelaah pada aspek ekonomi, salah satunya ekonomi rumah tangga ya, di mana perekonomian rumah tangga ini menjadi meningkat. Jadi pendapatannya bisa meningkat tidak hanya dari suami saja, mungkin bisa dari ibu dan anak-anaknya. Kemudian pola pikirnya juga berubah karena mungkin lingkungannya sudah banyak pendatang, sehingga mereka lebih terbuka, pola pikirnya lebih berdepan, bisa saja seperti itu ya. Kemudian pengembangan wilayah. Nah, ini pengembangan wilayah ini merupakan aspek ekonomi. Jadi mungkin dengan adanya industri yang semakin meningkat ini, wilayah-wilayah semakin berkembang. Misal untuk pembangunan perumahan di daerah tersebut yang dekat dari tempat industri semakin berkembang. Biasanya cuma itu saja, mungkin ditambah misal seperti itu, atau juga tempat-tempat seperti tempat ini ya, perbelanjaan bisa berkembang juga di sana, karena kan penduduknya semakin banyak dan juga dari berbagai wilayah jadi satu di satu lokasi tersebut. Untuk perekonomian lokal mungkin bisa dicontohkan bahwa dengan adanya peningkatan pengembangan wilayah yang disebutkan tadi, yaitu industri nanti yang berkembang, nanti ada perumahan yang berkembang, pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang. Nah, ini berdampak pada perekonomian lokal. Kenapa begitu? Maka dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, perekonomian peredaran uang yang ada di wilayah tersebut semakin berkembang. Jadi distribusi uangnya berkembang. Jadi orang-orang di sekitar itu membayar cicilan untuk perumahan, ya membayar perumahan, dan perumahannya pun di daerah yang dekat dengan industri, misal seperti itu. Membeli baju, fashion, nah uangnya didistribusikan. Kemudian dekat dengan pembelanjaan makanan untuk kegiatan sehari-hari, konsumsi sehari-hari. Nah itu, dengan begitu maka
maka perekonomian di daerah tersebut, di lokal tersebut, yaitu maju karena peredarannya uangnya tidak mandek ya di satu titik, tapi menyebar di situ. Kemudian adanya ekonomi sumber daya alam. Dengan adanya peningkatan perekonomian di daerah lokal, maka bisa menjadikan peningkatan nilai-nilai sumber daya yang ada di sekitar situ. Jadi yang dulu tidak bernilai terjadi peningkatan nilai, misalkan nilai tanah di sana, kemudian nilai-nilai sumber daya alam, misal sayuran-sayuran, karena penduduknya sudah banyak, permintaan sudah banyak, sehingga semuanya ikut memiliki tambahan nilai karena ada yang membeli untuk pendistribusian ekonomi. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan penting yang merupakan komponen penting dari aspek ekonomi. Nah, untuk selanjutnya mengenai peningkatan pendapatan nasional. Jadi kita ngomong nasional ya. Di sini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Jadi kalau pendekatan produksi ini nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Jadi total ya dari nilai barang, jasa, dari semua aspek sektor ya, sektor produksi, sektor jasa, di total. Nah, ini pendapatan nasionalnya berapa ya. Nah, sedangkan pengeluaran ini pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Jadi misalnya kalian membeli sepeda motor, nah itu merupakan sebuah pengeluaran. Berapa sih uang yang dikeluarkan masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhannya, misal kebutuhan rumah, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan misal beli handphone, sepeda motor, berapa sih total pengeluaran mereka semua seluruh golongan masyarakat. Nah, dengan adanya nilai tersebut berarti seluruh masyarakat ini per tahunnya mampu mengeluarkan uang sebesar ini, sebesar total tertentu X ya. Itu merupakan salah satu pendekatan pengeluaran. Sedangkan pendekatan pendapatan yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Apa sih yang dimaksud balasan jasa? Misal ini ya, kalau kita bekerja, ya kita bekerja kan mendapatkan gaji. Nah, itu termasuk balasan jasa. Kemudian misal kita punya rumah, kemudian kita sewakan, nah itu juga merupakan balasan jasa. Dan selain itu yaitu pembayaran pajak. Kalau kita membayar pajak ke negara itu merupakan salah satu balasan jasa, ya. Dan lainlah. Sehingga merupakan pendekatan pendapatan ya. Jadi kita total semua pendapatan yang mungkin kita terima sehari-harinya ya, mungkin kita ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Nah, itu kan merupakan pendapatan setiap orang ya. Nah, itu nanti totalkan di situ, itu merupakan pendekatan pendapatan. Jadi berapa sih sebenarnya pendapatan nasional lah, pendapatan nasional di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari berbagai pendekatan, 3 pendekatan tersebut. Jadi kita bisa memilih salah satu.